Baik, saya harap semua bisa melihat screen saya. Jadi sharing kita pada sore hari ini saya mengambil dari Renungan Harian, edisinya hari Sabtu hari ini, tanggal 2 Oktober 2021. Kita sama-sama kan membuka dari Bilangan 1 ayat 1 sampai 17. Saya harap semua bisa sudah dapat, kalau tidak nanti saya akan membacakan bagi kita semua. Perikopnya itu tentang Laskar Israel dihitung. Bilangan 1 ayat 1 sampai 17, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Syurishadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manase. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahyeser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Baik, jadi diambil dari renungan harian ini, lumayan ada 17 ayat yang menceritakan tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka memulai adventure-nya. Jadi mereka sudah mulai di sinilah Tuhan, di mana Tuhan mulai memimpin mereka. Yang diambil dari topik dari Laskar Israel ini dari Bilangan 1 ayat 1. Jadi di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Jadi yang saya mau angkat di sini adalah tentang padang gurun Sinai. Baik, pertama saya membawa kita untuk melihat gambar ini. Saya tahu bahwa kita tidak asing lagi karena kita tinggal di Doha, salah satu negara yang sepertinya negara yang memang dari padang gurun gitu. Sebelum mereka menemukan yang namanya oil dan gas, nah akhirnya sudah menjadi suatu negara yang sangat cukup maju. Saya mempunyai dua pertanyaan yang mungkin kita bisa membahas bersama-sama, tidak perlu memikir terlalu panjang, cukup jawab satu saja dari masing-masing kita. Dua pertanyaan yang saya taruh di sini adalah, apa yang kita pikirkan ketika kita ditanya tentang padang gurun? Dan yang kedua, kenapa itu yang pertama kali muncul dalam benak kita ketika kita ditanyakan tentang padang gurun? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Elias. Saya minta semuanya unmute dulu biar kita bisa sharing. Gimana tadi? Pertanyaannya. Nggak kelihatan itunya, screen-nya, sharing-nya. Screen-nya nggak dilihat ya Pak? Iya, nggak ada isinya. Oh gas, itu apa yang terjadi ya? Dari awal nggak dilihat ya Pak? Ada kelihatan, tapi kelihatannya cuma waktu sampai di desert tadi itu. Nah sekarang ada lagi. Ini bisa nggak? Ya ini. Ada. Ini bisa. Ada. Oh ya udah. Kalau gitu aku nggak boleh balik ke ini karena aku tadi balikin ke ini biar aku bisa unmute karena screen aku kalau dibikin besar kayak gini aku nggak bisa lihat. Aku bisa unmute mau unmute gitu. Oke. Baik, silakan Pak Alias. Kalau yang kalau berbicara tentang gurun ya, yang ada di benak saya itu pokoknya
panas, nggak ada air, apa namanya, tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan, pokoknya pasir, gitulah. Jadi pokoknya itu memang udah ciri-ciri gurun yang ada di benak saya. Jadi itu akan kering lah pokoknya, nggak ada kehidupan gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Kita pindah ke Kamarina. Kamarina. Oke, sorry lagi nggak bisa ngomong banyak, lagi ngedrop. Kalau ingat padang pasir, saya hanya pertama kali muncul itu di benang saya adalah keindahan dari susunan pasir-pasir yang bisa membentuk gunung, terus daratan gitu. Jadi yang terbenak di saya itu adalah keindahan dari pasir itu tersendiri gitu loh. Kenapa itu muncul di dalam benak saya? Ya karena saya memikirkan sesuatu itu sesuai dengan keindahan yang Tuhan berikan. Jadi yang saya pikirkan bahwa tetap keindahan dari ciptaan Tuhan dan keindahan dari pasir itu sendiri gitu. Makasih Ren, sorry Terima nggak kasih, bisa Kak. ngomong banyak. Nggak apa-apa, Kak. Bu Dolphin. Yang duluan aku pikirkan adalah gersang. Hampir Baik. sama lah kayak Kak Elias tadi ya. Gersang. Itu aja ya. Pertama Boleh. kali itu kenapa? Iyalah. Hampir sama aja sih jawabannya ya. Boleh. Ah. Ya. Dari Kak Alex. Kalau dari saya semuanya udah disebutin tadi, tapi saya tambahin aja kayaknya kalau saya lihat gurun itu kayak luas sekali ya. Jadi kalau tersesat di sana kayaknya susah gitu. Jadi nggak ada batasnya gitu luasnya. Kalau kita udah di sana nggak kelihatan gitu batasnya kalau kita sudah berdiri tengah-tengah gurun. Kemudian ya gurun ya lebih identik dengan negara padang pasir seperti ini, seperti Middle East ini. Walaupun memang ada di negara lain sih, tapi lebih identik dengan kita di sini. Itu aja sih selain yang sudah disebutkan tadi. Ya. Yul, halo Yul. Mikrofonnya agak susah kalau di komputer. Kalau padang pasir apa ya? Ya, saya pikir semua pasir. Ya, iya itu aja, semua pasir, susah kehidupan, bisa mati. Itu aja. Baik, terima kasih. Bro Jackson. Ya, nambahin aja semua sudah disebutkan. Kalau saya bukan favorit place saya. Bukan istimewa karena kurang nyaman. Baik. Fanny ada, Bro? Kamar Fanny kecil. Oke. Berarti udah semua ya? Oh, bukan, Pak Edi belum, Pak. Ya, dari Bukan awal, juga belum bukan. Oh iya, Dukan, ya bener. Soalnya aku nggak bisa lihat semua di sini. Ya, Pak Edi. dari dulu sampai sekarang, walaupun saya sudah dekat dengan gurun, saya tetap aja kalau bilang padang pasir, padang gurun itu kering dan gersang. Jadi seperti yang dikatakan Bu Dolphin juga gersang, tapi saya ada tambahin selalu ada tambahan kering dan gersang. Itu yang muncul Baik. dalam pikiran saya. Terima kasih. Kak Duma. Ya, padang sama seperti yang lain ya, padang gurun itu pasti yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita adalah tempat yang gersang dan kering. Gak ada nyaman-nyamannya lah. Pak Salah nggak ada ya, Kak? Iya, belum pulang. Pulang. Baik, apa kita sudah lengkap semua ya? Baik.
terima kasih. Mari kita lihat sama-sama. Saya menuliskan beberapa hal tentang padang gurun. Terima kasih buat jawabannya masing-masing, dan ini benar sekali dengan semua yang ada di sini, bahwa padang gurun itu merupakan daerah yang curah hujannya sangat sedikit, kering dan gersang, itu sangat benar sekali. Kurang dari 250 mm per tahun itu curah hujannya. Memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan, benar sekali seperti kata Yul, susah kehidupan bisa mati. Kemudian kata Pak Elias juga, oh saya lupa, Kak Eva ya, Kak Eva ada nggak? Saya lupa Kak Eva, harusnya Kak Eva juga. Kak Eva? Kami satu jawaban lah dengan suami. Aduh, aku mau dengar suaranya Kak Eva dong. Halo Kak, gimana Kak? Kalau menurut Kakak, kalau Kakak lihat padang gurun, menurut Kakak apa nih? Yang pasti tandus, terus tempatnya terpencil, terus tidak ada air, karena di Alkitab juga ada pernah kan yang lewat gurun tidak kalau nggak bawa air minum sendiri akan matilah di tengah gurun gitu. Pokoknya kering dan tidak ada kehidupan. Iya, benar Kak. Terima kasih. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari semua jawaban ini, kita melihatnya dari sisi yang negatif pertama gitu ya. Kita melihat, saya minta maaf bahwa kita melihat dari sisi negatif. Walaupun saya juga kalau saya ditanyakan ini apa sih tentang padang gurun, ketika saya mendapat job di sini saja, mama saya bilang ngapain ke sana, itu daerah panas, daerah Muslim gitu. Terus jadi memang benar, kita sebagai manusia, ketika kita melihat sesuatu, kita melihatnya dari sisi yang negatif. Kenapa? Karena kita melihat apa sih yang bisa kita buat kalau kita mengantisipasi. Jadi saya mau melihat bahwa kita mengantisipasi. Ketika kita mengantisipasi bahwa oh itu tandus tuh, itu terpencil, terisolir, jangan lupa bawa air ya gitu ya. Kemudian kayak kata Pak Elias, panas, tidak ada air, tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, pasir. Berarti kalau kita pergi, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Adalah hal-hal tertentu yang sangat simpel yang merupakan kebutuhan hidup ya manusia, dan di mana kita sangat membutuhkan itu. Dan kalau mau dibilang juga seperti kata Bro Jackson, itu bukan daerah yang istimewa, itu kurang nyaman. Benar, kata Kak Duma juga sama, nggak nyaman. Siapa yang mau pergi ke situ? Mungkin ada orang juga berpikir kalau kita ke tempat seperti itu seperti tempat pembuangan, tempat kita dihukum, tempat kita dipanis gitu. Kenapa kita harus ke sana? Kemudian seperti kata Kak Alex juga, itu luas, tersesat. Kalau kita tersesat susah untuk balik. Nah, apa nih yang perlu kita bawa? Apa kita bawa kompas gitu? Terus dan itu sangat identik dengan negara-negara Middle East, itu sangat benar sekali. Saya ada tuliskan di situ juga tentang padang gurun ya, secara geografis dan juga biological, nanti kita lihat lagi. Kemudian pasir, ya susah kehidupan, ya benar sekali. Kurang lebih sepertiga dari wilayah bumi adalah berbentuk gurun, dan ciri umum dari gurun itu ada permukaan batu karang, ada bukit pasir, dan ada permukaan berbatu. Kalau kata Kak Marina melihat dari keindahan, dan itu luar biasa gitu. Kak Marina melihat bahwa masing-masing tempat itu memiliki keindahannya sendiri, dan salah satu keindahan dari padang gurun ini adalah itu permukaan batu karang, bukit pasir, dan permukaan berbatu. Dan ketika saya mencari tahu tentang padang pasir, Kak Marina sudah ngomong gitu, ada susunan pasir yang membentuk gunung dan daratan. Benar sekali Kak, luar biasa. Kakak ternyata punya pengetahuan yang luar biasa. Saya baca Kak, dan itu dikatakan bahwa ketika angin membawa mengikis pasir-pasir itu, ternyata dibawa untuk ada yang membuat membentuk struktur batu karang, bahkan itu ada juga yang membuat permukaan batu, dan batu-batunya itu sangat berbeda dengan batu kita temukan di kali, di sungai, ataupun di daerah-daerah tropis lainnya. Dan ada 4 jenis gurun dingin, gurun pesisir, gurun panas dan kering, juga gurun semi arid atau gersang. Ini salah satunya, salah satu gambar yang saya ambil. Jadi benar sekali kita bisa lihat ada di sini. Kemudian padang gurun itu ternyata kalau kita lihat dia memiliki cadangan mineral. Ini mulai hal yang positif nih. Memiliki cadangan mineral berharga yang berbentuk di lingkungan yang kering ataupun terpapar erosi. Jadi luar biasa di daerah padang gurun yang kita merasa bahwa mungkin ini tempat yang tidak nyaman, yang tidak perlu diperhatikan lah gitu. Ternyata ada cadangan mineral
yang ternyata itu sangat penting gitu loh, sangat berharga. Keringnya wilayah gurun menjadikan tempat ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan sejarah atau serta fosil. Jadi kalau kita mendengar ada penggalian-penggalian di daerah-daerah Middle East, misalnya di Mesir ataupun mungkin ada di Bahrain, mereka menemukan ini fosil dari dinosaurus dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ternyata di padang gurun itu merupakan tempat ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan. Dan kenapa? Itu ada di poin saya yang berikut, dikatakan air tanah cenderung asin karena larutan garam dalam tanah tidak cenderung berpindah baik karena pencucian atau air maupun drainase. Saya ada pertanyaan di situ, apakah ini baik buat minum gitu. Kemudian ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik, Tuhan menciptakan tanaman-tanaman yang bisa survive gitu. Dan itu seperti kaktus kita temukan di situ, kurma, zaitun. Saya tidak akan membahas kurma dan zaitun karena kalau kita mau membahas itu sangat luar biasa. Zaitun dan kurma ini mempunyai manfaat buat kehidupan manusia. Kemudian faunanya kita bisa menemukan onta yang sangat bertahan di padang gurun, bagaimana dia tidak minum air tapi dia menyimpan dalam tubuhnya. Kemudian kita bisa menemukan fauna yang lain juga seperti ular, tikus, kadal, dan serangga. Dan itu dikatakan mereka aktifnya pada malam hari. Kenapa mereka pada malam hari? Karena mereka berusaha untuk tidak beraktivitas terlalu banyak karena mereka menyimpan air dalam tubuh mereka. Kalau kita lihat dari kejadian bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah benar-benar ketika itu kalau kita lihat dalam firman, bangsa Israel bilang kepada Musa, mereka mengeluh dan mereka mengatakan, kenapa Tuhan membawa kami ke padang gurun? Apakah untuk membunuh kami di sini? Biarkanlah kami di Mesir dijajah oleh bangsa Mesir dibandingkan kami mati di padang gurun. Karena itu yang mereka lihat, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan itu, ya sebenarnya itu merajut penyertaan Tuhan kepada umatnya di padang gurun, khususnya pada bagian kedua dari perjalanan padang gurun semenjak Israel keluar dari Mesir, yakni dari Sinai ke Moab. Itu bisa kita baca dalam Bilangan 33 ayat 50. Melalui Musa juga Tuhan menata persiapan yang rapi dilengkapi dengan berbagai tanda ajaib pemeliharaan dan penyertaannya. Saya membuka dari Sabda Bilangan 1 ayat 1, itu dikatakan bahwa tetap dinyatakan berulang-ulang bahwa padang gurun Sinai, ya itu supaya apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka di padang gurun gitu. Yang kedua dari Bilangan 1 ayat 1 itu dikatakan juga alam kepada Musa disampaikan 10,5 bulan setelah mereka tiba di Gunung Sinai, yaitu 13 bulan setelah keluar dari Mesir. Jadi ini hanya berbau sejarah, dan kalau kita melihat kembali sejarah, mereka itu hampir 40 tahun di padang gurun. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa tujuan dikatakan Allah ingin mereka dan Musa untuk menghitung jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Kenapa? Ternyata ketika saya melihat dari Sabda itu dikatakan tujuan sensus ialah mengorganisasi umat Israel sebagai suatu bangsa dan bala tentara. Pengadaan sensus menekankan bahwa setiap individu penting bagi maksud-maksud penebusan Allah dan bahwa kegiatan bangsa itu harus diatur dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini bahwa Allah sudah mengajarkan bangsa Israel untuk terorganisir gitu. Jadi kita lihat bahwa Allah menyertai mereka dengan tiang api, ya, dengan tiang awan. Di waktu siang hari mereka itu dikasih Allah tiang awan. Dan kenapa Allah mau melihat berapa banyak orang? Ternyata di dalam kitab Sabda Bilangan 1 ini dikatakan bahwa mungkin pada saat itu bangsa Israel berjumlah 2 juta jiwa. Jadi begitu banyak berbagai tanda ajaib pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengasosiasi tentang padang gurun, itu adalah penyertaan Tuhan. Saya tulis dalam capital letter bahwa padang gurun adalah penyertaan Tuhan. Jadi ketika umat sedang mengalami kesusahan padang gurun pembuangan di tanah Babel, pesan kitab ini menghibur dan membangkitkan kembali iman mereka yang lesu. Kemudian bagaimana dengan kita kalau kita melihat kembali dari padang gurun ini? Padang gurun apakah yang sedang kita jalani saat ini? Apakah itu rongrongan rasa sepi? Apakah itu penolakan? Apakah itu pergumulan melawan penyakit, kesulitan atau kerugian finansial, kegagalan usaha atau studi, patah hati,
ketakutan akan hari esok, bahkan bayang-bayang kematian, segala sesuatu yang ada yang berkecamuk dengan kehidupan kita, itu merupakan padang gurun kita. Kalau saya bisa bersaksi di sini, Bapak Ibu, saya sudah mendoakan untuk keluar dari Qatar sejak 1 tahun yang lalu. Saya coba New Zealand, saya gagal. Saya ujian 6 kali bahasa Inggris, nilai saya tetap dapat 7. Setiap kali writing saya itu selalu 6.5, itu udah nggak bisa ke atas lagi, 7 nggak. Apa sih yang saya buat? Saya buat semuanya gitu. Saya belajar, saya ambil kursus online, tapi tetap bukan saat Tuhan, dan itu padang gurun saya. Setelah itu di tahun ini saya berpikir ya sudah, mungkin bukan Tuhan tidak berkenan saya untuk ke New Zealand. Saya dan mama saya bergumul juga. Jadi tahun ini saya coba, tahun lalu bulan Juli saya coba untuk UK. Saya coba UK sama juga gitu. Berbagai macam dokumen yang saya lihat bahwa itu kayaknya sulit lagi untuk saya untuk pindah ke sana gitu, karena saya dari Qatar, kemudian saya dengan basic pendidikan saya di Indonesia, walaupun saya punya S2 di New Zealand, udah saya berpikir ya sudahlah, saya jangan lanjutkan registrasi saya gitu. Kalau mau dibilang kegagalan studi, usaha, ya saya dapat itu. Ketika itu saya pikir ya sudahlah, saya sudah bayar sekitar 100 something pounds ya, itu sekitar hampir 1.000 rial, saya lupa, dan saya sudah lupa gitu Bapak Ibu. Kemudian baru-baru ini 2 bulan yang lalu saya dihubungi bahwa registrasi saya itu masuk, dan saya harus melanjutkan prosesnya. Itu benar-benar yang saya kaget, itu kalau menurut saya mujizat, Tuhan menjawab. Dan saya kasih tahu sama mama saya, kemudian saya dapat beberapa teman-teman yang ternyata mereka punya koneksi di UK dan mereka membutuhkan bidan di sana. Saya menghubungi rumah sakit mereka, dan saya harus mengikuti ujian, dan ujian ini merupakan salah satu beban saya, karena kemarin saya mendapatkan surat bahwa ujian itu akan di UK, ujian itu prosesnya akan jadi dalam 70 hari, dan saya mempunyai planning untuk keluar dari Qatar ini bulan Desember, yang saya sudah mantap benar karena berbagai permasalahan di kantor dengan politik yang ada. Dan hari Kamis kemarin saya mendapatkan memo yang cukup panjang, dan itu 2 lembar. Nama saya di sana, nama teman saya juga ada di sana. Saya sudah merasa saya tidak bisa melanjutkan lagi, saya tidak bisa sanggup lagi. Padang gurun saya adalah seperti yang Bapak Ibu katakan, udah tidak ada kehidupan gitu. Saya buat apa saya melanjutkan gitu. Kalau saya pun melanjutkan, ini akan susah. Seperti kata Kak Alex, kalau saya tersesat, siapa yang akan mencari saya? Susah juga, saya harus mencari jalan keluar saya sendiri gitu. Kemudian kemarin saya berdoa, sebenarnya saya mendapat firman ini tidak dari kemarin-kemarin. Kalau saya sudah diam lama di grup, biasanya saya langsung bilang, kapan nih saya mau sharing. Saya dapat firman ini pagi ini, Bapak Ibu. Saya dapat firman ini pagi ini, dan saya berdoa, Tuhan luar biasa, ini padang gurun saya gitu. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa padang gurun ini adalah nilai positif, bahwa di sana ada penyertaan Tuhan gitu. Saya tahu bahwa saya adalah orang Israel yang tegar tengkuk, yang ketika Tuhan kasih, saya mau bilang, Tuhan, don't be me gitu loh. Jadi kenapa sih saya gitu? Kenapa harus padang gurun saya itu luar biasa? Saya tidak sanggup gitu dengan segala masalah yang ada gitu ya. Tapi ketika saya lihat Bilangan 1 ayat 1 sampai 17, Allah katakan kepada Musa, padang gurun gitu ya, padang gurun, pergi padang gurun. Jadi saya lihat luar biasa. Mereka 39 sampai 40 tahun di padang gurun, tapi Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan mereka. Tidak sedikit pun meninggalkan mereka. Tuhan sediakan tiang awan, Tuhan siapkan tiang api. Tuhan memberikan mereka mana, Tuhan memberikan mereka air. Tuhan membuat mereka untuk beranak cucu di sana, di padang gurun, dan dari generasi ke generasi mereka menceritakan sampai hari ini. Kalau kita mempunyai Alkitab dan mengatakan bahwa aku menyertai engkau, aku adalah Alfa dan Omega, berarti itu benar adanya. Jadi firman ini bukan hanya saya bisa sharing, tapi firman ini benar-benar menyentuh saya Bapak Ibu.
Kemudian kalau kita lihat lagi, ini saya mengambil foto-foto dari jenis-jenis yang saya katakan tadi, ada 4 ciri padang gurun. Jadi ini gambar yang pertama, ini padang gurun semi arid desert, yaitu semi arid itu artinya gersang Bapak Ibu. Dan ini diambil dari Arizona, dari Amerika Serikat. Luar biasa kalau kita lihat, bukan? Maksudnya ketika saya ambil foto ini saya bilang, wow, luar biasa. Walaupun ada kaktus, ada tanaman yang lain, tapi lihat, luar biasa, Tuhan bisa menciptakan sangat indah di tempat yang sangat gersang. Yang kedua, kita lihat hot desert. Ini yang padang gurun yang panas. Tapi lihat, Tuhan membuat ada batu karang. Coba kita bayangkan kalau orang tersesat di sana ketika panas gini, mereka bisa berteduh. Kalau tidak ini mereka tidak bisa berteduh. Tapi ternyata Tuhan siapkan. Kemudian kita lihat ini cold desert. Jadi ini yang dibilang padang gurun yang dingin. Ini kalau kita lihat indah sekali, luar biasa. Siapa sih yang tidak mau ambil foto di sini buat jadi Instagram? Pasti Kak Marina pasti suka. Apalagi saya suka sekali ini. Benar-benar ya bikin adem. Walaupun kita tahu bahwa ini pasti kita akan kedinginan, tapi ingat bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Berikut ini yang paling ada nih di Qatar, coastal desert. Jadi kita kalau kita ke sea line kita bisa lihat ya ada air laut di sana, luar biasa. Tuhan menyediakan apa di sana? Ada ikan, ada kepiting ya. Walaupun kalau kita main sand dunes kita berpikir oke, ini mungkin kalau kita terguling jatuh gimana, ataupun kalau kita tidak ada air, kita tidak ada apa-apa, tapi lihat Tuhan sediakan, ternyata Tuhan sediakan di sana Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Jangan biarkan diri tertelan dalam kesusahan. Ingat bahwa kesusahan itu biarkan hanya 1 hari Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa kalau bangsa Israel bisa bertahan di padang gurun 40 tahun dan Allah mengajarkan mereka, Allah mengorganisir mereka, Allah menata mereka, Allah membentuk mereka. Kita juga padang gurun kita itu Allah sedang mau menata kita, Allah sedang mau mengorganisir kita, Allah mau melihat sejauh mana kita percaya, sejauh mana iman kita pada Dia gitu. Jadi ingat padang gurun itu tidak selalu merupakan tempat yang buruk. Lihat kembali gambar-gambar yang saya taruh di situ. Justru disitulah Tuhan mau menyatakan penyertaannya. Justru disitulah Dia hadir secara nyata. Jadi saat ini saya mau katakan siapapun kita, dimanapun padang gurun kita, ingat bahwa padang gurun adalah penyertaan Tuhan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun itu, kita harus percaya bahwa kalau bangsa Israel, Allah bisa menyertai mereka sampai mereka melihat tanah perjanjian. Kita juga gitu. Jangan tanyakan kapan, jangan tanyakan waktunya, karena Allah, waktu kita dengan waktu Allah itu berbeda. Yang patut kita doakan adalah supaya kita tetap bertahan di dalam setiap pengajaran Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji, saya tidak akan meninggalkan engkau, dan Allah tidak akan meninggalkan kita Bapak Ibu. Dimanapun tak hakiki, asal Tuhan menyertai, itulah yang esensi. Terima kasih, saya rasa itu saja sharing dari saya. Kalau mau ada yang sharing, kita bisa lanjutkan. Kalau tidak, kita masuk dalam doa. Silakan, ada yang mau menambah? Halo, shalom. Shalom. Ya, mungkin kalau ada yang mau menambahkan, itu sangat luar biasa kita sharing. Saya sharing apa yang saya rasakan. Kalau project mau silakan. Apa yang lain dulu mungkin ada yang mau sampaikan. Ya, mari silakan. Mungkin saya akan stop sharing video saya hilang ya. Oh maaf. Start video ya. Yes. Baik. Ya adalah aku nggak nambahin ya. Aku diberkati sama yang disampaikan sama Bu Reni, sangat diberkati dan mengingatkan saya di Bilangan pun sendiri dikatakan bahwasannya
Di situ ada ayat yang mengatakan bahwasannya ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk dicobai. Di situ ayatnya jelas bilang Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk dicobai supaya pada akhirnya ia menunjukkan kasih setianya. Supaya pada akhirnya ia menunjukkan kebaikannya. Jadi intinya ketika dibawa ke padang gurun memang tujuan Tuhan supaya dia menunjukkan kasih setianya. Ibaratnya kalau misalnya orang sakit mau lihat kesembuhan ya dia sakit dulu. Kalau misalnya dia pengen menang dalam suatu masalah, ya dia harus punya masalah dulu supaya Tuhan bisa bertindak. Begitu juga ketika dia ingin melihat surga atau berada di surga, dia harus meninggal dulu. Nah, jadi diberkati banget ingat ayat itu dan ayat yang lain juga berdasarkan dengan pencobaan. Walaupun kadang-kadang saya teringat di Yakobus bilang setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, memang berbeda keinginan sendiri. Kita bukan Tuhan yang mencobai itu kalau itu, karena memang kita dicobai oleh keinginan sendiri. Nah, makanya sebisa mungkin ya seperti doa Bapak kami bilang janganlah bawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya ini yang mengingatkan saya untuk tiap hari itu doa Bapak kami atau doa yang seperti itu selalu saya lantunkan tiap pagi, karena nggak ada manusia yang kebal dengan dosa. Hanya karena kasih karunia aja kita baru bisa lepas dari kuasa, karena kita nggak hidup lagi dari kuasa perhambaan dosa, tapi udah merdeka, tapi tetap itu melalui Roh Kudus. Kalau itu saja yang dari saya yang saya ingat. Terima kasih Ibu Reni atas sharingnya. Mungkin yang lain kalau mau menambahkan. Dari Pak Elias, mungkin dari Kak Duma, Kak Alex, Pak Edi, Kak Marina, atau Bu Dolphin. Baik, saya harap itu